Halo anak-anak, apa kabar? Di video kali ini kita akan bersama-sama belajar PPKN, yakni materi tentang contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Ya, anak-anak pasti sudah tahu ini gambar apa ya? Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar gagah perkasa, lihatlah perisainya. Ini perisainya ya anak-anak ya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita ya. Jadi Pancasila ini adalah dasar dari negara Indonesia. Kalau burung Garuda Pancasila adalah lambang dari negara Indonesia. Anak-anak sudah hafal ya bunyi dari Pancasila ya? Sila yang pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya adalah bintang. Di sila yang pertama ini menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi contoh sikap yang sesuai dengan sila yang pertama adalah 1. Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Tidak memaksakan orang lain untuk memeluk suatu agama. Jadi kita tidak boleh ya memaksa orang lain untuk mengikuti agama yang kita anut. 3. Toleransi terhadap orang yang berbeda agama. Maksudnya jika orang yang beragama lain sedang melaksanakan ibadah, maka kita tidak boleh mengganggu. 4. Membaca kitab suci. Dan yang kelima adalah berdoa sebelum melakukan sesuatu. Contohnya di sini berdoa sebelum makan ya anak-anak. Anak-anak sebelum belajar ataupun sebelum tidur pasti juga harus berdoa. Kita lanjutkan untuk sila yang kedua ya. Sila kedua Pancasila bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai emas ya anak-anak. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah 1. Menolong teman yang jatuh. Sikap tolong-menolong merupakan sikap yang sesuai dengan sila kedua. 2. Menyumbang korban bencana alam. Yang ketiga, menjenguk teman yang sakit. 4. Membantu orang tua. Nah, anak-anak jika rajin membantu orang tua di rumah termasuk sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Lalu yang kelima, saling menghormati dan menyayangi. Kemudian kita lanjutkan untuk sila ketiga. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Lambang dari sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. 1. Bergotong royong atau kerja bakti. 2. Bermain dengan rukun dan tidak membeda-bedakan teman. Nah, kalau kita bermain, kita tidak boleh membeda-bedakan teman ya anak-anak. Baik itu warna kulit, perbedaan agama, ataupun perbedaan bahasa dan yang lain. Kita tetap harus rukun. Selanjutnya, mengikuti upacara bendera. Yang keempat, belajar kesenian daerah. Yang kelima, cinta tanah air dan bangsa. Kita lihat di sini ada Udin dan Edo. Mereka walaupun berbeda agama, berbeda warna kulit, berbeda suku, tetapi mereka tetap rukun dan bermain bersama. Selanjutnya, sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anak-anak harus hafal ya, ini adalah bunyi sila Pancasila yang paling panjang, tetapi tetap harus dihafalkan. Lambang dari sila keempat yaitu kepala benteng. Contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat. 1.
bermusyawarah. Ya, jadi ikut bermusyawarah itu adalah contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat. Bermusyawarah bisa dilakukan di kelas anak-anak, contohnya musyawarah untuk memilih ketua kelas, musyawarah untuk menentukan lagu yang akan dinyanyikan bersama, atau di tempat bermain juga bisa bermusyawarah untuk menentukan permainan yang akan dilakukan. Lalu sikap yang sesuai yang kedua adalah menghargai pendapat orang lain. Jadi dalam bermusyawarah pasti ada beraneka pendapat. Kita tetap harus menghargai pendapat orang lain ya. 3. Tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Maksudnya, jika kita memiliki pendapat dan orang lain tidak setuju dengan pendapat kita, maka kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk setuju dengan pendapat kita. Lalu, yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama. Yang kelima, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Jadi, jika dalam musyawarah usul kita tidak diterima dan usul teman kita yang diterima yang menjadi keputusan musyawarah, kita tidak boleh marah ya anak-anak. Kita harus tetap menghormati hasil musyawarah, menerima dengan ikhlas dan menerima dengan lapang dada. Contohnya di dalam keluarga sedang bermusyawarah untuk menentukan tempat liburan, tetapi pendapat anak-anak tidak diterima. Jadi tidak perlu marah, kita harus tetap menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Selanjutnya, sila terakhir pada Pancasila, yakni sila kelima, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima adalah 1. Bersikap adil terhadap semua orang. Maksud adil di sini adalah kita tidak boleh membeda-bedakan apapun itu ya anak-anak, mau baik dalam berteman maupun jika kita memberikan sesuatu, kita harus adil terhadap semua orang, tidak boleh pilih kasih. Lalu yang kedua adalah menolong orang yang membutuhkan. Nah, termasuk dalam menolong orang yang membutuhkan, kita juga harus adil. Jika seseorang yang kesusahan bukan teman atau saudara kita atau bahkan orang yang tidak kita kenal, maka kita tidak mau menolong. Itu adalah bukan sikap yang baik. Jadi kita harus menolong siapapun yang membutuhkan. Selanjutnya, yang ketiga adalah melaksanakan tugas piket. Nah, melaksanakan tugas piket ini juga bagian dari contoh sikap sesuai dengan sila yang kelima. Kita melaksanakan kewajiban kita sebagai siswa. Jadi supaya lingkungan sekolah bersih, harus melaksanakan tugas piket dan menjaga kebersihan bersama ya. Dan contoh yang terakhir adalah menghormati orang tua. Kita sebagai anak-anak pantaslah harus menghormati orang yang lebih tua, baik orang tua kita di rumah, ataupun bapak ibu guru di sekolah, ataupun orang yang lebih tua dari kita. Kita harus memiliki sikap hormat. Nah, demikian adalah contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila ya anak-anak. Marilah kita semua berperilaku sesuai dengan sila Pancasila ya. Kita beribadah, saling menolong, kita rukun, kita mau bermusyawarah dan menghormati orang lain, dan juga bersikap adil. Selamat belajar anak-anak dan selalu mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari.